sudah dilakukan tindakan dan seperti dibahas di paragraf sebelumnya, nyonya IO dengan problem bleeding sejak 1 tahun sebelum masuk rumah sakit, dengan preoperatif diagnosis AUBL karena kausa multiple fibroid, cystic ovarian neoplasma vaginae dan obesitas grade 2. Kemudian postoperatif diagnosis dengan ONO multiple adenomioma, ovarian cyst, obesity grade 2. Ya, tindakan dilakukan laparoscopy cystectomy, continuous with ovarian reconstruction, endometriosis resection, interim and interim reconstruction. Learning point-nya adalah dilakukan tindakan cystectomy. Ya, learning point itu buat residen itu. Ya. Jadi pada saat intraoperatif ditemukan ternyata dia merupakan suatu adenomyosis. Ya gini aja, Tomo kan nggak datang waktu operasi, mungkin Darel kali yang bisa cerita lebih ini. Jadi kita di sisi Van den Steel, kemudian pas eksplorasi tampak memang ada ovarium yang kiri membesar kistik, dan ini menariknya juga dia sangat keras struktur dari ovariumnya seperti tachybroma atau tecoma, pokoknya posisinya sangat keras. Dan kita lakukan kistektomi, dan kalau kita lihat strukturnya juga adalah tidak entirely kistik, tapi kayak ada pulau-pulau kekuningan di sana yang kalau kita lihat di kiri. Kemudian ini strukturnya juga cukup padat, meskipun ketika dilakukan kistektomi masih ketemu plain dengan batas yang mungkin tidak terlalu jelas ya dok? Ya, tidak terlalu jelas, tapi tetap masih terenukleasi lah kistanya itu. Nah itu apakah itu merupakan salah satu androgen secreting tumor atau tidak? Maka kita harus pastikan juga dari hasil patologi anatominya gitu, karena dia gambarannya tidak khas untuk sebuah NOK. Tapi kalau dibilang kistik juga kelihatannya juga solid. Ada pointer atau apa? Lebih ke arah kayak gambaran medula ya dok ya? Iya, medullary stroma. Nggak deh. Oke, itu yang bagian yang dijepit oleh Alice Clare. Iya. Yang dijepit oleh Alice. Bukan yang di atasnya. Nah, Ya itu dia. Nah itu sebenarnya barangnya. Jadi kalau dibilang kistik, not really kistik basically. Dia lebih pada seperti jaringan, tapi ya mungkin kalau dibilang padat oke juga. Cuma makanya saya agak penasaran dengan ultrasoundnya. Karena waktu saya dikasih lihat ultrasoundnya kok ada komponennya kistik. Agak-agak ini. Seingat saya pernah USG pasien ini juga, cuma yang dikasih ke saya hanya USG dari dokter Anggi. Apa saya nggak ada USG lagi karena takutnya mungkin ada dan diskrepensi waktu, jadi mungkin ada perubahan atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas waktu sebelum saya lakukan perioperatif visit atau preoperatif visit, saya lihat kok USG-nya kistik. Tapi waktu pas ngeraba langsung di meja operasi, wah enggak, ini relatif sangat thick ya, itu korteksnya sangat thick ya. Ya, jadi gambarannya kayak gitu. Dan ada nih ya, ini mungkin tersaru dengan darah, pengambilan fotonya mungkin tidak pulau-pulau ya, ada semacam komponen yang berwarna kuning seperti lipid. Nah itu yang ini yang nanti kita harus kejar PA-nya apa, karena pasiennya jelas ada gambar pasiennya kan? Enggak, kalau di laporan ini enggak ada. Di paradenya Harusnya di paradenya nggak ada, mukanya nggak ada kalau yang ada. Iya, karena dia ada beardnya. Siapa namanya tadi? Indriani. Ika. Kayaknya nggak ada foto wajahnya. Nggak ada. Foto wajah. Nggak ada. Wah, kalau bisa sih jangan sampai hilang pasien ini. Maksudnya tanpa super androgen ya. Ini pasien ini akan pulang hari ini insya Allah nih. Yang di ruangan anti desa. Dari foto. Ya jangan lagi PPDS, kita aja. Iya dok. Ya. Karena itu udah jelas gambaran hirsute ya, meskipun kalau kita lihat genitalnya tidak ada gambaran ambigu. Ini hanya hirsute. Ya.
izin dok, muralat itu untuk kemana paradanya sempat kita ada confusion terus endometriosis itu ya dok. Buat Mbak Sally sama Mas Halif yang kalau ada operan dari saya sebelumnya, kalau ada endo itu maksudnya buat dapat endrolin. Jadi sebenarnya nggak ada sebetulnya, makanya kan pas lihat oh ini ditambahin supaya dia dapat endrolin aja sih sebetulnya. Jadi dihapus aja. Coba lihat ultrasonografi. Ya gambarannya kistik kayak gini. Pas penilaian DPJP terakhir dokter, tapi sebenarnya kita nggak kelihatan dok. Mungkin terdapat USG di poli juga. Cuman untuk cystnya kita nggak ketemu, meskipun mungkin waktu itu kita nggak melihat bagaimana gambaran dari stromanya ya dok ya. Makanya ini agak aneh sih, apa mungkin itu bukan cyst tapi mungkin folikel yang berkembang. Cuma masalahnya dilihat memang kalau pengukuran ovariumnya bisa kita lihat itu gede dengan volume 86 cm kubik, itu besar itu ovarium. Nah jadi artinya kemungkinan yang disangka sistik ini kemungkinan folikel yang berkembang, karena waktu kita membelah ovariumnya ada beberapa folikel yang pecah waktu kita sisihkan, itu memang betul. Jadi saya berpikir mungkin jaringannya yang, cuma sayangnya tidak jadi fokus pada pemeriksaan ultrasonografi ini. Nggak ada lagi ya gambar ultrasonografinya, hanya ini aja ya. Ada yang ada aliran darahnya ada sih. Yang 52. Ini. Nah ini minor ya. Iya. Ini artinya dikit. Thank you. Dokter Anggi sih dok. Terima kasih Mbak Laini. Ini special request kue kampung. Berarti yang bagian padat yang ditemukan yang sesuai dengan yang di USG yang di situ ya dok? Iya, kayaknya yang itu. Enggak, yang itu yang ada darah. Yang ada vaskularisasinya. Cuma memang mudah-mudahan kalau kita lihat ini skor vaskularisasinya ya masih 3 lah ya. 2 sih. Sorry 1 bahkan mungkin. Kalau 2 juga terlampau generous lah kalau bilang 2. Ini 1 lah ini. Mudah-mudahan sih jangan malignan ya, mudah-mudahan. Oke. Terus nah, kita lihat ultrasonografi yang di uterine cavity-nya coba ya. Itu sesuai tuh dengan apa yang dokter Anggi dapat. Nah, itu kayak gitu Persis. memang persis. Ya. Bulat-bulat kecil. Jadi pas untuk hasil USG pre-op-nya kan dicurigai multiple submucous fibroid myom ya, dengan memang sebenarnya kalau di sini gambarnya cukup kelihatan jelas bulat-bulatannya dan lain-lain. Tetapi ketika kita explore dan kita belah kapur di pre-op-nya, yang satu lagi. Nah, kalau kita lihat di sini tuh justru masanya semuanya itu adeno. Jadi tidak ada batas yang jelas, dan kita coba untuk kayak sayap endometriumnya kita coba enukleasi, tidak bisa untuk dikeluarkan fibroidnya, dan memang tampak myometriumnya sendiri pun adenomiotik. Ini bagian ini adenomiotik semua nih, keras jaringan. Itu bisa dihapus aja nggak gambarnya? Apa tulisannya? Tulisannya. Biar bisa kelihatan. Terus digedein aja Bang. Yang adenomyosis mass-nya itu dihapus saja, itu kan box-nya bisa diklik kali ini. PDF. Oh, Phil. Itu di zoom aja. Nah, jadi yang bulat-bulat di dalam itu sekitar 5 ya dok ya, masing-masing Iya. fundus, depan, belakang, kanan, kiri itu. Tonjolan-tonjolan ke dalam ya Itu berarti dekat dok ya. banget sama endometrium ya dok ya? Maksudnya bagian Itu nonjol ke Nonjolan endometrium. Enggak, maksud saya tuh yang bagian serosa yang di deket tepinya malah nggak terlalu Enggak, kelihatan. makanya Iya. waktu Dan ada kita kelengketan. Iya. waktu kita pertama kali buka, kita sama sekali nggak bisa meraba apa-apa, cuma itu dia membesar globuler, ya, simetrik, ya. Nah, seperti itu kira-kira. Bagus. Jadi kecuali kalau kita tekan banget baru kita bisa meraba benjolan. Itu adeno. Jadi adenomyosis kosum. Iya ya, adenomiom. Jadi Sebenarnya kalau adenonya tekan adenomiom ke itu dalam ada ya nggak sih, dok? dok? Apa? Miom campur adenomiom. Nanti kita lihat PA-nya ya, karena mata telanjang kan agak terlampau Kan sering tuh subjektif. banyak
sejauh Iya. diagnosisnya adenom. Tapi by the way, kalau kita lihat waktu jaringan ini dieksisi, itu jelas bukan miom sih. Ya. Itu Nggak bisa di- basically bukan miom. Jadi adenonya kayak nekan ke endometrium itu, Dok? Iya. Kayak Nggak, ada makanya foam ini gitu. yang makanya kemarin Daryl juga coba cari apa ada case report sebelumnya yang menggambarkan pertumbuhan adenomyosis yang bentuknya Ke dalam. Kayak poli. kayak polipoid atau dia kan nggak sesuai dengan teori adenomyosis. Iya. Adenomyosis apa teorinya? Kita ya. Ya, retire. Wow. What is this? Saya ada ulang tahun nih. Dokter Sita. Oh, sih. Thank you. Kasih pakai. Nah, mantap. Kasih. Wow. Makanya rajin jam pagi ternyata. Iya. Mil, sini Mil. Makan Dok. Penasaran kok tekanannya sembang. Di mana? Kalian tahu aja sih. Di atas masanya gitu. Tipis. Itu kan endometrium. Di reseksi Gimana, dulu Dok? banyak mengorbankan ya. Masih Endometriumnya tinggal waktu- masa. Oke, makanya saya boleh ada pointer nggak? Atau nggak, Mbak? Atau gimana ya caranya? Nggak, jadi coba itu endometrium semua permukaan itu. Iya, nah, maksud saya ngereseksinya jadinya gimana? Dok? Oke, Menyisakan ngereseksinya endometrium. saya juga harus nunjukin nih. Karena gimana ya? Ada final view-nya nggak sih sebelum di weight endometriumnya? Ada Dok. Ada. Ada. Oh, lumayan. Oke, balik ke tempat tadi dulu. Bentar. Coba ini gede. Kan minta foto-foto mentahnya ini sama si Ya, lumayan Nail. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini geometri normal. Oke, nah ini udah jelas kelihatan. Waktu kita belah, ini udah jelas kelihatannya jaringan adenomyosis jelas dong. Ya, tapi kan biasanya kalau kita benar-benar punya kasus adenomyosis yang globuler, ya, yang globuler, ini biasanya adenomyosis itu bisa sampai sini. Iya. Nah, ini cuma kalau kita lihat nih, geometrium sehatnya masih relatif banyak. Nah ini dia tipis. Ini yang aneh nih, adenomyosis tapi tumbuhnya ke dalam. Ya cavity, makanya saya bilang ini kasus adenomyosis yang jarang dan aneh. Karena harusnya justru terbalik dia kan Dari luar. membreaching lapisan zona. Jadi ya junctional zone-nya kan di-breaching sama dia, makanya waktu USG salah satu kriteria dari adenomyosis berdasarkan morphological terus sonographic assessment itu kan adanya interrupsi dari junctional zone atau adanya irregularity dari junctional zone. Dan kalau kita lihat definisi dan patologi anatomi juga menyatakan bahwa yang namanya adenomyosis adalah adanya islet yang terdiri dari apa? Stroma dan kemudian dengan distance kurang lebih berapa minimal? 5 km dari junctional zone. Dan itu menunjukkan bahwa itu adalah jaringan yang memang invasif dari arah uterine cavity masuk ke sana. Sekarang kan ada yang disebut internal adenomyosis, ada external adenomyosis, karena external adenomyosis kan datangnya dari luar bukan dari dalam. Nah ini aneh ini. Ini adenomyosis yang masuk ke dalam uterine cavity ini jarang banget. Ini kita mau bikin Ya, case report. jadi Dok mau nanya, kan biasanya kalau kita osaga itu kan kita sisakan 1 cm kan ya dari Iya. endometrium. Iya. Kalau kasusnya kayak gini gimana? Oke. Iya, jadi sekali lagi betul Sita bilang. Jadi saya melakukan sayatan tetap di sini, ya, dan di sini. Jadi Less Jadi, than 1. iya. Ya, Jadi less than saya 1 tetap cm. mikir juga pasti nggak mungkin kita jahit directly mukosa ke Iya. myometrium. Pasti harus ada
Nah, tapi kita dengan concern bahwa memang pasti ini kan jaringan adenomiosis ini. Iya. Nah, jaringan adenomiosis ini nggak bisa kita ambil. Kalau kita ambil habis enzimnya. habis, mucosanya nggak bisa dicari. Makanya tetap ini disisakan. Nah, Berarti jadi kalau setengah senti aja bisa ya, Dok? iya, jadi sorry, mungkin lintas video lagi. Sebelum dijahit ada nggak? Habis diresesi. Iya. Ini dok, ada tepung camping ya dok. Jadi kan ini kan kalau kita lihat nih mesanio, medial, Habis reseksi yang anterior. Habis reseksi yang anterior belum dijahit. Ini kan baru posteriornya. Ini saya gitu lah ya. Nah ini jaringan adeno nih. Ini jaringan adeno. Nah jadi yang saya lakukan adalah pertama membuat sayatan dulu di sini. Terus kemudian saya membuat sayatan lagi di sini. Memang apa? Jadi di sini masih ada bagian dari Adeno. jadi ini yang diambil. Dan pas kita ambil itu dok, ketika kita tarik kan yang ini yang menonjol agak ketarik dok, jadi agak flat structure Iya, dikit. iya. Karena ini kan setelah ini diambil dia bisa Lebih flat. lebih flat. Nah cuma masalahnya kalau yang masa di sini, waktu kita bikin sayatan begini, ini bisa diambil dari sini. Dan dari dalam Nah cuma masalahnya ada benjolan yang posterior. basicnya dari posterior. Nah itu kan kalau kita menyayat membelah ini sampai ke belakang, full sih dong nanti mitra cavity-nya semua dan vaskularisasinya Iya. semua Iya. bakal habis dong. Nah kita nggak berani melakukan circling ke belakang seperti itu. Kalau ngambilnya dari depan, dua Iya, insisi. Ini yang dari depan. itu yang Iya, dilakukan dua. akhirnya. Cuma kan artinya kita nggak tahu yang di Belakang. belakang benar-benar nggak bisa. Nah ini terpaksa yang benjolannya datang dari belakang ya terpaksa saya di eksisi seperti itu terus kemudian jadi bongkar sekenanya. Nah, yang penting jangan sampai terlampau banyak. Tapi kebayang ya kira-kira ya. Kebayang. Jadi ini yang dijahit baru yang jahit posterior yang kita belah masing-masing yang nonjol tadi. Belum nikah dok. Dulu tarik. Nona. Bleeding dok. Terus dia juga ngambil citizen. Jadi ada dua disease anxiety pada pasien ini. Tadi dokter Mila melihat yang ovarium kiri. Gedenya kali ini. Iya yang sebelah kiri itu. Coba kasih lihat dokter Mila yang sebelum kita lakukan sayatan, yang sebelum disayat, Yang sudah tadi ini gambar. yang lagi dijerat sama itu. Sini dulu tuh. Naik, naik. Oh, ini. Nah jadi dia dengan hirsutism nih. Cuma yang agak aneh ini testosteron totalnya hanya 0,8. Ini nggak menjelaskan kenapa dia hirsut. Tapi ini udah jelas hirsut. Tapi untungnya tidak terjadi virilisasi karena nggak ada Klitoromegali. klitoromegali nggak ada. Sampai sekarang pun pasiennya masih ada beardnya. Ini ovariumnya ada. Oke, ada mas tadi coba lihat waktu kita eksisi ovariumnya. Turunin lagi sedikit. Nah, itu ada jaringan yang sayangnya ini mungkin warna di itunya kurang dapet ya. Itu sebenarnya ada banyak warna kekuningan di seperti jaringan lipid. Nah, kita eksisi semaksimal yang kita lakukan karena batasnya nggak jelas. Tapi ada banyak lah daerah korteks dan ini korteksnya keras banget. Korteksnya keras banget. Baik kanan maupun kiri. Tapi di kanan kita nggak eksisi sih. Hancur pun
takutnya mau Tapi apa nggak ya? kayak polikistik gitu Tapi dok, iya, dia padat nggak dok, kistik. kayak stroma gitu. Padat, nggak ada Ya, pada kistik. pasien PCO kan tunikal begini betul tebel. Iya iya. Nggak kayak gitu ya. Nggak kayak itu dok. Mungkin lebih mirip kayak tekoma. Iya. Usianya? Cuma kalau tekoma nggak cocok, kenapa? Kenapa? Apa bedanya tekoma? Karena kita lihat kemarin folikelnya masih banyak. Waktu kita eksisi itu kita sampai nembus folikel. Ini tapi nggak kelihatan Pak. Iya, tapi waktu kita masuk ke jaringan itu kita masih keciprat cairan folikel gitu. Jadi ada masih banyak folikel yang waktu kita eksisi sekitarnya tuh masih ada banyak liquor folikel gitu. Oke, jadi teknik operasi udah done nih. Waktu kita melakukan eksisi. Nah, sekarang coba kasih lihat waktu melakukan rekonstruksinya. Oke, ini jadi sekali boleh dibesarin. Kayaknya gambarnya kurang tepat nih dikasih presiden sih ya. Kita nggak sempat ngecek. Ya ini jadi itu yang ini gambaran waktu kita mengeksisi benjolan yang akarnya dari belakang. Jadi dieksisi terus ya dibongkarlah semaksimal mungkin yang kita lakukan. Ya kira-kira demikian. Ya pasti semua kebayang lah. Oke. Nah, terus kemudian selanjutnya ya. Oke, yang sebelah kiri dulu. Nah, ini waktu kita merepair satu-satu jaringan, kita pakai benang 3-0 untuk merepair endometrium seperti yang direkomendasikan juga. Nah, ini yang masih di intra cavity. Ini yang di intra cavity. Yang di posterior, yang di tengah yang di tengah ketika kita mulai nutup flap yang ini. Tapi sayang ini kalau di layar Makanya saya bilang enggak ini kelihatan. yang waktu kita nutup semuanya uterine cavity-nya kok malah Yang nggak itu ada. dok digantung dok, yang atas ada yang tengah. Jadi yang kiri itu kan coba yang kiri dulu, yang kiri. ini endometrium nih yang di tepi kapungnya. Yes, sir. Setelah kita eksisi, jadi kemudian kita aproksimasinya tidak kita langsung kita jahit tapi di satu-satu digantung dulu supaya kita bisa dapat aproksimasinya, baru masing-masing ini disuture. Jadi ini lapisan myometrium ya belakangnya kafum lah sama myometrium yang habis direseksi adeno, jadi bagian posteriornya. Satu-satu dulu kita aproksimasinya, baru kita ikat. Next. Ada tujuannya nggak kita melakukan satu-satu itu seperti Osada lakukan? Waktu kita nutup uterine cavity-nya, ya, kita tidak interrupted suture langsung simple, interrupted suture simple. Kenapa Osada minta kita jahit satu-satu terus dijepit. Jadi sama seperti prinsip basic surgical skills kan, kalau menutup sebelah defect kan selalu mulai dari tengah, terus in between antara tengah dengan pinggir, terus in between lagi, ya tapi jangan disimpul. Kenapa kira-kira? Supaya bisa lebih simetris nantinya pada saat Supaya kita tidak belang. Karena kalau kita simpul maka dia akan rapat dan kita akhirnya belang waktu menjahit in betweennya. Nah ini kita benar-benar afu melihat age dari mukosa. Jadi kita nggak boleh menjahit langsung. Memang Osada itu pasti ngabisin benar, ya semuanya. Karena kita diajari untuk menjepit-jepit dulu jahitannya. Terutama kalau menurut saya sih, tolong spend waktu untuk merepair uterine cavity, karena ini
sangat-sangat krusial. Ya, kalau merepair lapisan myometrium saya pikir semua pasti cukup familiar karena pasti sering melakukan myomectomy. Tapi merepair uterine cavity yang begini luas, karena kan osada ini kan pasti kita harus nembus ke uterine cavity. Dan ingat, waktu kita melakukan eksisi jaringan, jangan melakukan eksisi jaringan tanpa tangan kita ada di mukosa. Jari kita harus ada di mukosa. Nggak bisa nggak? Karena waktu meraba atau melakukan sayatan, maka kita bisa merasakan tebal tipisnya jaringan yang akan kita preserve. Kalau kita nggak pegang apa-apa dan kita hanya megang pisau, kita nggak bisa mengontrol kira-kira ketebalan jaringan yang akan kita preserve. Ya. Udah pas sayangnya dari foto ya, waktu tangan ini terus pisau di sini. Nah itu harus osada, memang harus seperti itu. Dan mungkin ditambahkan lagi, ini kelihatannya meskipun suture-nya udah banyak dan digantung, tapi memang kita mulai dari tengah, jadi nambahinnya satu-satu di tengah-tengah, jadi bukannya langsung dari atas ke bawah gitu, tapi tambahin di antara dua jahitan terus-terusan. Sampai pasang balok. Nona, dok. That's the thing that we already discussed as well. Nah ini Dr. Mila nanya ini kenapa? Supaya nggak ada adhesi. Pasar mah. Oke, satu, apalagi? Menekan Kompresi. kompresi. Karena coba kita lihat tuh kan ada benjolan yang dari posterior. Kita kan enak aja eksisi gitu, dan kemudian kita tutup uterine cavity-nya. Itu kan kering karena apa? Karena tourniquet. Karena tourniquet. Iya. Nah waktu tourniquet-nya dibuka, Bisa di- walau alam lah. Apa yang terjadi di intrauterine? Dok, kadang kalau ada apa mioma sigmoposum yang kayak tipe 2 itu kan tonjolannya ke kafum uteri Betul. cukup gede. Kalau kita myomectomy kan ada kayak sisa endometriumnya cukup ekses ya. Kalau itu Oke, kita trim. kita trim ya, Dok. Kita ada beberapa yang kita trim. Ini waktu Oh, sampai jelek. Iya, makanya kan kayak Iya. kelebihan endometrium tapi nggak apa-apa kan ditrim. iya nggak apa-apa. Dia kan hipertrofi kalau ada. Nah ini endometriumnya yang beberapa yang kita trim, kita kirim ke PA juga. Oh, dikirim ke Kita kirim ke PA juga, makanya kita ada 3 spesimen. Nanti yang akan kita review, pertama yang dari ovarium kiri, yang kedua yang dari adenolnya, yang ketiga endometrium. Nanti kita coba lihat ada apa ya. Karena kalau dari case report yang saya baca, yang saya forward ke dokter, yang penting itu untuk dia mengetahui dia tipikal atau atipikal, dok. Kalau memang benar dia polypoid adenomyoma, karena yang atypical ya kembali tetap ada resiko kansernya. Saya pikir ya Hmm. pasti. Oke. Terus setelah di repair ya, setelah itu kita repair myometriumnya ya seperti biasa. Nah cuma kita agak sedikit berbeda dengan osada. Kenapa kira-kira? Kalau osada kan nggak, harusnya kan Triple kan? flat. Ya, triple flat. Kalau ini kan nggak bisa. Nggak bisa kita triple Nggak flat. nyampe. Kenapa kira-kira? Karena yang bagian apa korpus luarnya kan dia nggak ada ekses, maksudnya nggak bisa ditumpuk karena adenonya kan Dan- ditumpuknya di dekat endometrium. Loh. Bagus, satu. Yang kedua Multiple, apanya? adenomyosisnya multiple, jadi sulit untuk di. Karena kalau ini benar adenomyosis diffuse, biasanya akan ada banyak sekali jaringan yang kita ambil, Iya. kita eksisi, Ini sehingga sisa myometrium biasanya tidak tidak tipis. biasa tipis. Nah ini yang merupakan sebuah penjelasan kenapa harus di flat, Flat, ya, lebih tebal. karena untuk menambah ketebalan myometrium. Nah ini kan yang kita eksisi nggak banyak. Myometriumnya tadi kita lihat masih cukup tebal ya. Jadi waktu kita mau coba flat nggak mungkin karena apa namanya tensionnya masih cukup kuat. Nah, jadi kita putuskan ya kita tutup seperti layaknya kita pas Myomectomy. melakukan myomectomy. Jadi oke, bisa ngikutin ya kalau operasinya. Nah sekarang isu berikutnya, what we will do next for this patient, karena pasien ini ada satu kaitannya sama hirsutism, kedua AUB. Gimana?
Jangan ada lagi komentar di MC, kenapa nggak dikasih ke gym umum? Kan cuma reseksi adenomyosis doang. Ya, ini kayak nggak laporan komentar. Kira-kira gimana? Apa yang kita lakukan? Kayaknya waktu parade emang nggak diomongin nih. Kan waktu parade kan harusnya kita dari pre sampai pos udah diomongin. Waktu itu apa? Kalau kalian nih pasiennya ini dengan AUB, pre-op apa yang kita lakukan? Itu yang makanya waktu kemarin yang kasus kita myomectomy pada nona itu waktu diklaim kenapa nggak dikasih ke gym umum? Oh, saya bilang ini kasus endokrin. Kenapa? Karena pasien ini datang basically awalnya dengan abnormal bleeding. Ya, makanya waktu yang kasus myom itu yang kita myomnya soliter dan kita kelihatannya hanya myomectomy, iya kita bisa melakukan myomectomy dengan kelihatannya buat orang itu sederhana karena kita udah fight sebelum operasi, kita udah fight untuk menghentikan perdarahannya, ya, sehingga kita bisa mempersiapkan pasien ini dengan baik, ya. Kita melakukan terapi hormonal untuk mensupres hormon-hormon agar abnormal uterine bleeding ini kemudian berhenti, HB pasien bisa dipertahankan, dan kemudian post-op pun pasien itu tidak kita langsung lepas, ya. Sampai pulang pun sampai kontrol harusnya nggak tahu ya, harusnya kontrolnya sekarang sih harusnya, mudah-mudahan datang, atau nggak tahu udah kontrol kemarin atau enggak, saya nggak tahu. Iya, jadi Bukan yang myomectomy. sebelumnya yang itu hanya myomectomy soliter, hanya satu tapi cukup besar lah, dan itu intramural di corpus posterior, ya. Jadi enggak sih, untungnya enggak, cuma dia lumayan bleedingnya. Nah itu kita masih tetap jaga dia agar jangan sampai bleeding. Nah sekarang pasien ini udah on agonis Udah 6 kali. iya, 4 kali 6. udah 6. Nah sekarang udah 6 kali agonis nih, apa yang mau dilakukan? Switch ke KB kombinasi. KB kombinasi. Iya. Alasan Dengan karena dia juga ada androgen kan, jadi bisa pilih preparat yang anti androgen, progestin. Oke, kalau kita menggunakan preparat pil KB kombinasi untuk mengadres eksesif androgennya, kira-kira mekanismenya gimana? Yang Ada berapa mekanisme pada pil KB kombinasi yang berpotensi untuk dapat digunakan sebagai treatment pada hiperandrogenisme? anti androgen. Preparatnya anti androgen. Yang mana nih? Spironolactone dengan spironolactone. Enggak, kan kita bicara pil KB kombinasi. Coba kita start dari komponen pil KB komponen, kombinasi ya. itu dulu, baru kita ya. jelaskan. Komponen ini apa yang mau saya gunakan sebagai treatment anti androgen. Yang mana kira-kira? Dosperina. Enggak, jangan yang- itu kali. Kamu kan harus menjelaskan sama orang, nggak bisa putus-putus kayak gitu. Pil KB kombinasi basically have estrogen komponen and progestin komponen. Nah, Yeah. kalau saya mau melakukan terapi untuk hiperandrogenisme, maka kalian harus belajar mengexplain yang detail. Coba.
saya akan memilih pil KB kombinasi dengan komponen progestin yang memiliki sifat anti androgen. Itu caranya, sehingga orang bisa karena kita nggak bisa bilang anti androgen. Iya, apanya? Nah, saya akan memilih progestin komponen yang bersifat anti androgen. Nah, progestin komponen yang punya anti androgenic effect ini adalah progestin dari derivat yang mana? Spironolakton dan 17-hidroksiprogesterol. Ya. Nah, sekarang kalau saya mau menggunakan yang 17-hidroksiprogesterol, yang mana yang saya akan pilih? Siproteron asetat. Tapi kalau saya mau gunakan yang derivat spironolakton, saya gunakan spironol. Itu loh. Jadi orang bisa berpikir. Terus kemudian setelah pemilihan komponen, kenapa dia bisa bersifat anti androgen, CPA dan drospirenol ini? Kenapa? Kenapa? Yang menekan produksi RH juga yang Nanti nggak ada hubungan itu. Ini kita lagi bicara progestin komponen. Jangan loncat-loncat. Competitive inhibition pada reseptor androgen. Exactly, kompetitif inhibisi pada androgen receptor. Ya, jadi dia nggak neken produksi androgen. Ya, karena androgen bisa memicu terjadinya biological action karena dia berikatan dengan androgen receptor. Nah, pemberian CPA atau DRSP ini dia kan kompetitif. Dia kan mengikat androgen receptor sehingga dia tidak akan berikatan dengan androgen receptor. Nah, itu satu efek yang kita gunakan dari pil KB kombinasi. Ada lagi nggak? Apa? Ada estrogen. Apa? Estrogen. Gimana caranya estrogen dapat digunakan untuk menekan hiperandrogen? mengurangi sentek androgen di protein dengan menggunakan Estrogen menekan sintesis androgen kayaknya enggak. androgen kan diproduksi di protein dan apa namanya itu juga setelah ada pengikatan dari LH ke reseptornya. Nah, kalau kita menggunakan estrogen akan memberikan feedback negatif dan Are you sure estrogen memicu feedback negatif ke LH? Bukannya menjelang ovulasi dengan naiknya estrogen dia malah memicu LH. Estrogen ke FSH. positif. Kayaknya bukan itu. Artinya terbalik. Jadi efek estrogen apa? Actinylesteroid. Kandidat ujian nasional. Itu dong dari SHBG-nya, dari SHBG-nya tuh. Korek. Gimana? Estrogen itu akan merangsang produksi SHBG, sedangkan kalau SHBG-nya naik, kalau kenapa? SHBG-nya naik maka yang akan free dari hormonnya akan lebih rendah. Iya, jadi estrogen akan meningkatkan sintesis SHBG pada liver. Nah, ini yang nanti akan kita bahas nanti waktu RTD. Kita ada RTD sore ini. Ini going to join. Okay. Eli. Really? Balai. I didn't get anything. Dari balai. Is it in the group? Is it in the group? Did you get the invitation? Ini sama siapa? Speaker. Speakernya estrogel. Estrogen. Nanti kita akan lihat ya. Pesan dong. Ya, bisa. Oh, pesan. Nanti Di mana? Di apa? Dekat Gambir sih, Dok. Betojo ya. Arum tuh. Restoran Arum. gue juga nggak tahu. Jam? Soalnya kemarin dokter udah nanya besok RTD di mana yang di grup. Iya. Itu kan saya share lokasinya. Cuma kira dari kalau konsulen dari Mbak Laili yang ngundang. Ntar ingetin aja. Cek dulu. Nah, nanti kalian akan lihat bedanya ya oral sama transdermal itu kira-kira efeknya apa ya. Kalau antara estrogen yang di deliver lewat oral sama transdermal.
Nah, ini kaitannya tadi. Ya. Nah, oke. Jadi dengan adanya komponen estrogen maka kita akan memicu sintesis SHBG. Jadi kita akan menurunkan free androgen index. Ya, oke. Terus yang ketiga ada nggak? Itu kan baru 2. Ada nggak? Intan, tim cerdas cermat. Oh. Iya, ada mau ini. Kayaknya kalau ini pas cerdas cermat. Sengaja dia. Sengaja. Jadi pengantin Jadi tadi. siapa? Ferry, Tanya Ferry dong. kandidat ini peserta cerdas cermat. Kalau UNAS ya, soal tuh udah lengkap. Jadi nggak ditanya nggak kayak ujian OSJ PPDS. Oh, iya. Jadi akan banyak diskusi, nggak itu Iya, ujian iya. di Ferry. Jadi Iya, akan iya. banyak diskusi kayak dokter Kanadi gini. Iya, enggak kayak SP1. Ayo, apalagi mekanismenya? Ini cerdas cermat harus cepet nih, katanya ada pertanyaan rebutan nih soalnya. Udah konsisten hati-hati. Hah? Oh, lo hati-hati diserobot sama Pencet bel dulu mas, tet gitu. ini kan lo harus langsung jawab. Iya. Colek. Jadi tuh ada saingan. Iman. Oh iya? Iya, Mewakili saingan. Medan? Iya. Oh iya, Nggak, harus belajar di sini. orang sampai Agustus masih di sini. Jangan diajak diskusi. Orang Iman sama Vita Nggak ada pelatihan. Nanti di kick dari grup mbak, dok. Iman sama Vita di band ini masih terikat kontrak sama kita. Nggak adil ya dok ya, belajar di sini. Itu kalau di Piala Champions Nggak adil masih tuh. belum boleh. 20%. Dia Belajar di sini. belum ditransfer ke USU dia. Nggak boleh dok. Nggak boleh. Dia Mahasiswanya cuma dia dong. Loh, kan ada lagi satu. Tapi masih aja berarti. Mau yang KPNS kemarin. Oh gitu. Ini dihimbau gitu. Itu kayaknya berat dok. Iya. Nggak boleh, soalnya nggak adil. Nggak boleh belajar di sini. Dihimbau ini. Oke, mekanisme yang ketiga. Terkait dengan feedback dok. Jadi efek progestin, komponen progestin dari OCP dia akan memberikan feedback negatif terhadap LH, sehingga ketika LH-nya ada feedback negatif dia turun, maka produksi androgen di sel take up juga akan menurun. Iya, tapi kita bisa melihat lebih common general lah. Kan kita memberikan itu kan nggak terpisah. Ya berarti E-nya menekan Iya, FSH, kan P combined menekan oral LH. contraceptive pill kan terkenal memiliki mekanisme kerja untuk mensupresi Sentral. gonadotropin. Iya kan? Iya kan efek sentral dari kontrasepsi. Iya kan? Jadi kalau dia menekan gonadotropin ya udahlah, mana ada androgen production dari folliculogenesis kan nggak ada kan. Nah, jadi ingat-ingat ya bahwa pil KB kombinasi itu adalah materi yang benar-benar harus kita pelajari ya, terutama terkait dengan beyond contraceptive effect-nya. Oke, jadi make sense untuk memberikan pil KB kombinasi, cuma masalahnya ini kita harus lihat secara holistik. Nah, karena di saat yang sama dia juga punya adenomyosis. Nah, sekarang apa advantage, disadvantage kalau kita menggunakan combined oral contraceptive pills pada endometriosis? estradiol ada air, tetap ada estradiolnya. Iya, terus kenapa kalau ada efek estrogenik? Kan dia bilang kan saya bisa punya efek sentral mensupresi gonadotropin. Kalau dipertahankan kadarnya itu di sekitar 30 sampai 50 bisa baik untuk pembuluh darah jantung. Bukan, maksud saya gini.
ada nggak kepikiran kalau saya memberikan combined oral contraceptive pill pada endometriosis case, apa yang harus saya waspada? Karena kalau kita lihat dari stepwise approach dalam hormonal treatment, COCP ini kan merupakan first line, ya. Nah, cuma kan kalau kita bicara first line pasti ada disadvantage dari first line treatment. Sama kayak saya mau melakukan induksi ovulasi, maka first line of treatment adalah clomiphene citrate. Tapi clomiphene citrate ada disadvantage-nya. Ya, dia memiliki anti estrogenic effect pada endometrium, artinya akan ada second line-nya. Nah, jadi cara pikirnya gitu. Kalau combined oral contraceptive saya berikan pada endometriosis, apa nih disadvantage-nya? Kalau yang ada resisten progesteron reseptor itu. Terus? Resisten progesteron reseptor ya, sehingga cuman estrogennya jadi bisa melakukan proliferasi. Jadi cuman Iya, kita kan sekarang melihat bahwa ada banyak bukti bahwa endometriosis memiliki ekspresi progesteron reseptor yang rendah, rasio PRA/PRB yang tinggi, ya, sehingga ini memicu terjadinya sebuah kondisi progesteron resistant, ya, sehingga kalau saya memberikan estrogen dan progestin secara bersama-sama dan ada progesteron resistant, ya konyol kan. Jadi estrogennya kan jadi dominan. iya. Nah, itu kan harus kita pertimbangkan nih. Karena dengan dia jelas ada adenomyosis, maka dia kan kandidat untuk long term medical treatment. Apalagi dia ada masalah AUB. Jadi ini yang namanya holistic thinking. Ini kompleks nih kasusnya. Ini memang jatahnya konsultan fair nih. Gimana jadinya? What should we do? Ya, Progestin on off, dok. on off. Pertimbangannya di on off kenapa, Fer? Karena pasien ini kan sebenarnya dia masih punya produksi estrogen, jadi kita mempertimbangkan juga kita mempertimbangkan pasien ini supaya tetap bisa ada haidnya. Mungkin, dok. Oke, basic principles pada endometriosis, long term medical management pada endometriosis apa basic principle? Yang pertama, Stop menstruation. stop menstruation. Kenapa? Karena bisa menyebabkan PR berulang. Mau stop retire. Retire. Oke, bagus. Kita mau mencegah retire. Apalagi? Karena dengan memicu menstruasi, memicu terjadinya progesterone withdrawal, maka ini akan memicu retire. Apalagi? Ya back to basic lah, bahwa Retrograde. menstruasi kan retrograde menstruation. Ya, ngapain lagi kita numpah-numpahin lagi darah menstruasi ke belakang? Kan kalau bisa jangan. Itu loh. Nah, jadi rasanya kalau PC klik kayaknya mungkin pada kasus ini kurang tepat kali. Ya. PC klik. Progesteron. Ya tahu Ferry tadi. Ini Idenya idenya. Ferry. Ini ya dok, drospirenol ya. Kalau Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita udah pada siklus ke-6 Slinda. Nggak, maksudnya kita kan udah pada siklus ke-6 penggunaan agonis. Nah, pasien ini concernnya ada endometriosis, ada abnormal bleeding, dan ada hirsutism. Nah, jadi what is the best approach untuk pasien ini ke depannya nih? Pasien belum menikah. Jadi rasa-rasanya sih salah satu basic principles pada penanganan endometriosis apa? regulasi kadar estradiol pada terapeutik windownya. Enggak, ini prinsip Oh, prinsip dalam penanganan endometriosis.
Yang pertama adalah treat the symptoms, ya. Kalau memang ada symptoms, ya. Ini kan symptomsnya perdarahan abnormal. Kayaknya saya nggak yakin banget. Ini nggak ada. AOB-nya yang Iya, berat. iya, perdarahan abnormal kan. Oke, symptomsnya ada perdarahan abnormal. Prinsip kedua apa? Prevent disease progression. Ya. Iya kan? Ketiga apa? Preserve future fertility. Ya, pasien ini belum menikah. Ya. Jadi kita harus gimana caranya jangan ada disease progression yang nantinya berpotensi dapat mengganggu future fertility. Ya. Nah, jadi apa nih the bestnya nih? Drospirenol non pill. Konsideransinya gimana? Karena dia pertama ada hirsutism, kita kan mau cari efek anti androgenisnya. Kemudian juga dikhawatirkan kalau misalnya ada komponen estrogennya nanti yang diberikan secara lama akan menimbulkan resistensi terhadap progesteron sehingga menjadi dominan estrogenik. Tapi kalau dengan hanya progesteron itu kita mengurangi kekhawatiran itu. Oke, make sense. Pemberiannya continuous. Oke, make sense karena kita ingin menekan efek androgennya, tapi di saat yang sama juga kita ingin menekan menstruasinya. Yeah. Terus apa lagi? Concern yang menggunakan progestin only concernnya. Ini kan dia on GnRH sekarang. On GnRH. Jadi kita mau shift ke progestin. Ini pertimbangannya tadi selain menekan androgen, terus kemudian kedua menekan disease progression. Apa lagi? Ya, kenapa? Karena efek pemberian GnR Unrock yang sudah sebagian lama bisa menimbulkan osteoporosis. Iya, jadi artinya kita ingin agar estrogen pasien ini berada pada iya, itu loh. Jadi yang jelas ininya, statementnya. Jadi kita bisa mengikuti alur pikirnya. Jadi di dalam long term medical management bahwa salah satu hal yang harus kita pertimbangkan adalah estradiol level di therapeutic window. Karena konsepnya therapeutic window itu adalah kadar estradiol yang masih cukup untuk menekan endometriosisnya, tapi tidak cukup rendah untuk memicu gejala klimakteria. Ya, itu prinsip therapeutic window, tolong dipahami. Ya, jadi disitulah pertimbangan kita untuk men-shift dari agonis ke progestin. Ya, meskipun ada juga sih opsi lain menggunakan agonis tapi back. Emang kenapa? Apa bedanya gitu. Jadi jangan agonis ini dianggap kayaknya kartu mati kalau udah 6 kali. Kayak kita kan ngerti apa konsep untuk mempertahankan sebuah terapi jangka panjang. Konsepnya adalah mempertahankan estradiol level kan di kadar yang cukup untuk menekan endometriosis tapi tidak cukup kuat tidak cukup rendah untuk memicu klimakteria. Kan bisa aja seperti memberikan agonis tapi diberikan back. Seperti nanti ya, treatment yang akan keluar adalah antagonis plus estradiol diberikan secara combine. Itu kan sama. Iya kan? Jadi jangan kayaknya agonis ini jelek kali gitu loh. Ya. Jadi harus shift ke progestin. Menurut saya sih kita lihat aja nanti. Ya. Karena buat saya pengen
penyembuhan pasien ini sempurna, jangan sampai ada abnormal bleeding, karena progestin ini kadang-kala kan menimbulkan ya abnormal bleeding. Nah, kita pengen nih tenang-tenang aja nih uterusnya. Kalau ada gejala-gejala yang mengarah kepada klimakterik, ya bisa saja kita memberikan AdBack. Ya, ya. Dok, saya ada pertimbangan selain tadi yang agonis dengan AdBack. Mengingat pasien ini juga kan obes, dok. Kemudian kita juga nggak bisa deny mungkin dengan lesi yang masih sangat diffuse dan ini masih ada residual mass, bisa ada sintesis de novo intralesi. Kalau misalnya opsi lain seperti aromatase inhibitor, apakah dapat dipertimbangkan, dok, pada pasien itu? Terlebih juga memang dia mungkin sangat obes, ya kita nggak bisa mengendalikan kadar estrogen perifer dan kita mungkin tidak bisa periksa kadar estronnya di pasien gitu. Ada pendapat dari yang lain dulu terkait dengan penggunaan aromatase inhibitor? Kondisi hiperandrogen yang Enggak, maksud saya posisi aromatase inhibitor dalam endometriosis treatment itu di mana? Hah? menurunkan kadar estrogen, mencegah perubahan Itu mekanismenya, bos. Semuanya tahu itu. Cuma posisinya di mana? Third line. Hah? Third line. Are you sure it was a third line? Oh, ya. I guess the first line is COCP, the second line is progestin, the third line is agonis. Eksperimental ya. Hah? Last resort. Apa? Off label enak aja. Ada di S-ray. Ada di S-ray. Kalau gagal terapi dengan OCT, genera pilihannya salah satunya aromatis. Iya. Kenapa menurut Indra kenapa aromatis itu menjadi the last resort? karena efek samping jangka panjang, penggunaan jangka panjang. Kayaknya penjelasannya jangan begitu sih. Artinya kalau ada sebuah obat yang dianggap lebih unggul dari yang lain, artinya ada sebuah pathway dari sebuah penyakit yang tidak bisa di cover oleh treatment-treatment yang lain. Yang mau ujian kayaknya tahu. Atau tim cerdas cermat. Tim sudah semua masa Kita bikin yel-yel belum, dok? Eh? Belum bikin yel-yel. Kita belum bikin kosong. Kan udah punya kostum ungu dong. Ungu. Jangan yang itu, Mbak. Itu perutnya kelihatan. Kita sama Mas Ferry kelihatan banget perutnya, jangan. Biar mencolok. lebih six pack lagi makin aman. Jangan ungu dong, itu namanya lila. Jaket. Jaket boleh. Desain lah yang bagus. Kita ya. Ya. Nanti kita urunan aja. Aku mau. Ayo. Mumpung. Jaketnya beli aja di label biar bagus. Tinggal di boarding. Satu. Oh, masih ya? Coba lagi. pulang. Dan populasi yang bisa pakai itu jadi lebih banyak. Enggak, artinya gini. Ini kita COCP ini kenapa jadi first line? Karena dia punya estrogenic effect. Masih ada estrogenic effect. Ya. Sehingga kemudian dia bisa digantikan dengan progestin. Akan tetapi progestin tidak bisa sepenuhnya menekan estradiol, ya kan? Karena dia memang pengen estradiol di therapeutic window, but somehow mungkin ketidakmampuan dia untuk menekan estradiol yang di level tertentu menyebabkan dia jauh lebih underdog daripada agonis, karena agonis mampu menekan estradiol sampai level postmenopause. Tapi apa yang menyebabkan dia masih bisa kalah lagi sama aromatase inhibitor? Nah, tadi Intan bilang iyalah, karena agonis nggak bisa menekan estrogen sintesis di ekstragonad, karena agonis cuma kerja di poros. Ya, cuma kerja di poros. Nah, yang kalau pasien ini gemuk dan ada jaringan adiposa, maka androgen yang berasal dari gonad dan dari adrenal bisa dikonvert menjadi
Apa? Radium. Estron. Estron. Ya. Terus kemudian apakah estron cukup untuk menaikkan aktivitas? Enggak, nanti kalian lihat what is the meaning of estrogen metabolism. Ya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua apa kan? Concern penggunaan aromatase inhibitor. Dia Selain bisa menekan menekan sintesis estrogen production di adipose tissue. Nggak bekerja di produksi estrogen de novo-nya. Iyalah, sintesis de novo di intralesi itu, ya. Dan kemudian dia juga menghambat produksi estrogen di, Masya Allah, itu markas besarnya itu. Iya dong, kan di sel granulosa kan dia juga bisa ditekan juga, jadi dia benar-benar. Makanya aromatase inhibitor tuh sebenarnya kuat sekali loh. Itu orang kalau diberikan aromatase inhibitor, kalau cewek ya, itu bisa gejala klinis dari luar biasa dan rambutnya bisa rontok. Apa pasiennya disuruh turunin berat badan juga? Oke, itu salah satu hal yang tentunya akan kita yang akan kita endorse juga ya kepada pasien untuk dia memperhatikan ininya. Setuju. Berarti terlepas dari androgennya, yang maksudnya yang hirsutismnya dok, bisa menjadi salah satu opsi juga terhadap kalau misal dia severe atau refraktor terhadap Iya, setuju. Cuma ya sekali lagi kalau kita bicara aromatase inhibitor ini masalah hirsutnya agak lepas nih. Ya mungkin harus ada. Jadi kalau dia aromatase inhibitor rambutnya rontok, hirsutnya ikutan gugur nggak sih? Sekarang dia rontok. Bagus. Aku tidak cepat. Pinter deh. Rambut yang tumbuh itu adalah rambut yang androgen dependent. Dia ngajak bercanda nih. Ini kan kita asumsi dari awal dia ada androgen excess karena dia hirsutisme gitu. Tapi tadi dikatakan testosteronnya 0,8. Oke. Kalau nggak salah ini pasien yang di parade kemarin yang diperiksa DHEAS-nya juga Iya, normal DS. gitu. DS-nya udah dicek ya? DS 109. Dari adrenal dia produksinya Iya. normal, Iya. yang testosteron Iya. free-nya juga normal. Iya. Apakah Free nggak androgen mungkin- index juga udah dicek? Belum. belum SHBG tes- belum. total Total testosteron testosteron. dicek. Maksudnya apakah hirsutisme ini mungkin bukan suatu ekses gitu dong, tapi memang dia lebih sensitif aja terhadap androgen gitu, kan bisa selektif gitu dong, dari kayak seperti dibilang dokter Sandy tadi, apakah di folikelnya aja yang lebih sensitif terhadap androgen? Folikel rambut maksudnya? Iya, maksudnya apakah ya mungkin familial gitu, tak dari keluarganya gitu, ada juga yang seperti itu, orang tuanya yang mungkin pertumbuhan rambutnya memang seperti itu. Ya. Bagus banget pemikiran ini. Nggak Jadi bisa ikut cerita cermat nih. Jangan dijawab dok, jangan dijawab. oh jangan dijawab. Pernyataan seperti ini keluar karena sering ikut diskusi di sini. Ayo. Pernyataan ini keluar karena sering ikut diskusi di sini. Jadi nggak bisa dong ikut cerita cermat nih. Ya ampun jahatnya. Ditanya nilai. Jaga poli man. Ada yang mau? Kan udah bilang jaga poli dong perwakilan Jakarta di sini dong. Kayak si Mila ikut S-ray waktu dia sekolah di UK, dia nggak ada tuh pakai ini apa name tag Saya Indonesia, pakai travel dia brand pakai dari UK. dia pakai UK, curang dia. Nah jadi gitu, jadi ada yang mau coba address concern si Iman terkait dengan ini. Iman masih mempertanyakan ini truly hyperandrogenism nggak sih? Kan
kita kan kalau kembali pada rekomendasi diagnosis terakhir dari polycystic ovary syndrome, kalau kita bicara tentang terkait dengan hiperandrogen kan ada dua. Ada yang disebut sebagai clinical hyperandrogenism dan biochemical hyperandrogenism. Ini kan harusnya linear ya, harusnya linear. Nah ini kalau kita lihat secara klinikal ini obvious lah, udah jelas clear ini. Secara klinikal ini ferment Galois score ini sudah di atas 7. Tapi tidak ada tanda-tanda virilisasi. Artinya basically target organ jelas ya. Nah sekarang linear nggak dengan biochemicalnya? Kemarin saya lihat testosteron total cuma 0,8, nggak make sense lah. Nah kalau tadi ada yang bilang ngecek DHEAS, saya malah mempertanyakan kenapa lu ngecek DHEAS. DHEAS hanya dicek apabila testosteron total tinggi, bukan serabutan kita ngeceknya. Kenapa penjelasannya? Kenapa saya bilang DHEAS hanya boleh dicek kalau testosteron total tinggi? Kenapa? Oh, itunya sih semua orang paham. Tapi kenapa tadi saya katakan key point-nya adalah high testosteron total. Baru kalian boleh cek DHEAS. Tim cerdas cermat. Yus bisa nih Yus. Iya. Oke, kalau testosteron itu kan produksinya kan 25% dari ovarium, 25% dari adrenal, dan 50% dari konversi. Konversi dari perifer. siapa yang dikonversi jadi testosteron? Dari Come on. androstendion. Hah? Androstendion. Ya, jadi ingat kalau total testosteron itu kan adalah terminal produk dari androgen. Dan dia datang dari mana? 25% datang dari ovarium, 25% datang dari adrenal, 50% dari konversi perifer. Tadinya DHEA jadi androstendion jadi testosteron. Nah ini kan jadi sulit dideterminasinya nih sumbernya dari mana. Kita pengen tahu kalau ada kadar androgen yang tinggi, sumbernya dari mana? Kalau kadar androgen rendah, ngapain dicek lagi sumbernya dari mana? Nggak make sense. Ya. Nah, cuma saya nggak tahu nih kadar androgennya 0,8 nih waktu udah dikasih agonis nggak? Kayaknya enggak. Mudah-mudahan sih enggak. Kayaknya 2023 ada dikasih. Kalau dikasih agonis. Dicek nih. Tahu. Kalau 2023 belum dikasih agonis. Iya, nanti tolong dicek. Iya 2023. Tapi sekali lagi, 2023 kalian jangan ngomong udah dicek DHEAS ya. Gue malu soalnya kalau testosteron total 0,8 kalian ngecek DHEAS. Biasanya ceknya FAI berarti. Iya, biasanya ceknya free androgen. Iya, kalau dulu. kita mendapatkan klinis hiperandrogen dan kemudian testosteron totalnya normal, make sense kita mengecek free androgen. Caranya. Cek SHBG. Nah, caranya cek SHBG lah. Baru kita bisa ngitung free androgen index. Berapa persen? Mestinya 1% pada female. Female hanya 1%. hanya 1%. Kalau cowok 2/3. 3%. Kok bedanya dikit persentasenya antara cowok sama cewek? Tapi perbedaannya obvious banget sih. Padahal free androgen indexnya cuma 1%, 3%. Karena kalau kita berbicara persen kan rasio dong, tapi kalau dinominalkan secara kuantitatif pada male akan jauh lebih tinggi T-nya. Apanya? Kadarnya, maksudnya kadar free-nya itu dong. Kita 1% pada female berapa? Jadi yang membedakan testosteron di female dan male ini apanya? Potensi. Total testosteron. Iya. Ya, karena kan pengali dari 3% itu kan total testosteron. Total testosteron male di sini, female di sini. Ya jadi biar dia nggak beda 1 sama 3%, tapi 3% dikali dari total segini. Ya, female 1% dari total testosteron segini. Ya iyalah pasti beda, jauh. Ya.
Nah jadi artinya pada pasien ini memang harusnya jangan DHIAS, itu sayang banget ya. Karena mahal itu DHIAS. Mendingan kita ngecek SHBG. Ya. Kenapa? Stadium general MKDU. Oh, MKDU. Mas Jenny, Mas. Ini ada. Ada dok Di belakang pintu. Nggak dapat. Mas Jenny masuk Mas. Nggak dapat tempat. Ya ampun. Apa kita gelar tikar aja? Lebih baik. Sleeping bag. Kalian yang mau cerdas cepat maunya bikin topik ya dok, tiap Jumatnya diarahkan topik apa ya? Kita latihan pencet bel aja dok. Jumat tinggal berapa Jumat nih? 3 Jumat lagi dok. Tiap hari. Ada drill ya? Oke, apa Jadi sih? siapa lagi dok? Kasus Bertiga atau dok. apa ya? Apa sih kayak apa sih dok modelnya? Jadinya di hari Sabtunya apa hari apa dok? Apa jawaban pendek? Kita pada nanya. Kayaknya Cerdas-cepat. Jadi cerdas cermatnya di hari pertama. Iya. Kemarin sudah Sabtu dirapatin. ya. Sabtu. Sabtu Dok. Sabtu dok. Pertama bukan Jumat ya? Oh ya. Sabtu. Sabtu. Itu workshopnya. Habis Indonesia Raya Workshop Mbak, Kamis gampang ya, Mbak. Nah terus ada babak penyisihan. Waduh kalian jangan bawa ini semua. Aduh dok. Harga dulu. Gua harga. Cuma harus selesai Gue langsung pulang. Habis selesai. Aku sekolah juga selesai. Nah habis babak penyisihan langsung babak final. Karena nah di babak final itu pertanyaannya rebutan. Oh penyisihannya nggak Jadi rebutan penyisihannya dok. satu-satu Berarti pertanyaan ditanya pendek dok. dong dok. Ya nggak ngerti lah. Apakah apa ya? Kan belum nanya. Kayak family 100 ya jadi. Ya, gimana cara baru apakah udah mencet? Terus diulangi. Bocoran. Apa nggak rebutan. Aduh gawat nih. Kenapa? Penyisian semua center ya? Ya iyalah. Ada berapa? Tapi ada dua grup. Jadi penyisian yang grup pertama sama grup 2 beda pesertanya nanti. Oh, diadu di yang the final. best terus kemudian diambil gitu. 3 tim teratas bukan? Jadi pas Iya. babak pertama Soalnya katanya cuma 6 center ya. 6 center. Ini Udah udah dikirimin kejujuran. sama KPS. Calon KPS. Bahaya. Bukan bahannya. UI Unpad Jadi gimana dok? Jadi babak pertama itu kan semua center tuh, tapi pertanyaannya dikalahkan sama satu-satu dikasih Palembang. giliran. Nah, katanya dari yang 6 itu pulang 3 tim ke atas masuk ke babak keduanya. Suruh pulang aja. Suruh ngulang satu semester ya. Cuma ingat loh Yus, belum ujian. kalau dikalahkan di awal. Ujiannya mundur. Ujian loh. Belum. Kan belum ujian Kan sama dokter Agustus kan akhir lagi. dia. Cuman tanda tangan aja surat. Surat Kalau lulus pernyataan nggak lulus di sini. Kayak apa ya dok? Bayangan saya pikir kalau jawaban pendek ya susah ya. Betul kuliah dok kantor dok kayaknya dok. Gimana ceritanya? Nggak akan bisa dibocorin lah justru. Pertanyaannya curang. iya. kayak yang Ya, kemarin. Bang pertanyaan juga dari nggak tahu semua apa-apa. center. Dia nggak tahu apa-apa. Ya nggak mau ngasih tahu lu. Dia, gue nggak tahu gitu ya. Nggak mau ngasih Sama tahu. KPS. Kayak Udah. pembekalan Udah kemarin nggak? gimana? Pertanyaannya bukan dari semua Simenti. center dok. Cuma dikasih gambarannya gitu aja. Bukan. Yang bikin soal Masa Bandung semua yang gitu. bikin Apa semua yang ngirim? bikin soal Bandung. Tuh ya emang. Harusnya pertanyaan dari semua center dong. Ya nggak tahu lah. Ambisius banget sih. Takut dicurangin ya. Oh jadi nggak kayak jawaban panjang gitu kasus gitu nggak ya? Nah itu apa bentuknya V-nya atau apa aku nggak tahu. Tapi kalau V-nya cerdas cermat gimana dok? Kelamaan dong dok. Cuma setengah jam total waktu. Biasanya kan short gitu kalau cerdas Short cermat. kayak setengah jam soalnya waktunya. Oke iya. Oh jawaban singkat. Intan 35 Jakarta. Jawaban singkat. Flash Iya off jawaban apa singkat. flash off apa itu lah. Kadar ini. Tapi kita nggak lucu juga tahun ini Darel mau depan Darel lagi. Ius. Yang pertama kan sebelum lulus. Emang Yus ikut? Iya kan. Itu dok timnya belum difinalkan dok timnya. Dok tetapkan aja Kita tiap siapa? tahun ikut sama belum ada junior. Biar dilatih. Atau gini aja dok. Jadi kayak trial aja. Bikin soal, kita
kita latihan kayak gini rame-rame. Iya, Sudah kali gue bikin soal lagi ya. Ikut ya Dor. babak penyisiran di Oh, enggak. Kalian nanti kalau YTH Kalian nggak boleh ikut. YTH training kecuali Medan gitu. Tiap tahun kayaknya kami dong. Kapan ya? Bentar lagi loh ini. Mengukur kemampuan ya. Bilang mana sama dokter kan nggak dikasih dong. Kalau dokter tangannya Jakarta. Jadi Jumat malamnya di drill dulu. Enggak di Jumat malamnya kayak mau unas jadinya. Ya, Jadi mau di drill nih. ganti tiket. Iya, mau. Oh, kalian nggak ikut. Kalian nggak ikut. Mas jahat banget. Kalian nggak ikut. Jadi grupnya terbatas. Nanti kita bikin WA grup aja dok. Ya ampun. Yang nggak ada mereka. Bikin soal dulu ya. Nggak bisa ini saingan dok. Diingat ya man, grup ujian terakhir